البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari kaidah terkait asma Allah. Hendak ya Muhammad Aceh. Ada beberapa kaidah yang disebutkan terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 kaidah. Baik, Idris. Diulangi dengan bahasa Indonesianya. Indak ya Wafa. Nah, ahsan, barakallahu fikum. Kita diingat-ingat, akhwan. Yang pertama, nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya husna. Diingat makna husna, semuanya mencapai puncak kebagusan. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatasi dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Yang ketiga, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak ditetapkan dengan akal semata, tapi ditetapkan berdasarkan dalil syar'i, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang keempat, semua nama-nama Allah mesti menunjukkan atas zat Allah dan sifat yang terkandung di dalamnya. Dan apabila nama itu adalah nama yang muta'addi, maka ditambah hal yang ketiga, yaitu bahwasanya nama itu menunjukkan atas athar yang menjadi konsekuensi dari sifat yang terkandung di dalamnya. Baik, sekarang kita masuk pada kaidah-kaidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-qa'idatu ats-tsalitsatu fi sifatillah. Kaidah yang ketiga tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan kaidah ketiga tentang sifat-sifat Allah. Kaidah pertama tentang apa, Mujahid? La. Kaidah pertama tentang apa? Yang pertama terkait sifat sikap kita terhadap nas-nas Alkitab dan Sunnah. Apa yang wajib atas kita terkait nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kaidah kedua terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan baru di sini kaidah yang ketiga terkait sifat-sifat Allah. Qala wa tahtaha furu'un aidha, dan di bawah kaidah ketiga ada cabang-cabang kaidah juga. Al-far'ul awal, sifatullahi kulluha ulya, sifatu kamalin wa madhin, laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Ini kaidah pertama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipahami dan diyakini, yaitu sifatullahi kulluha ulya. Semua sifat-sifat Allah itu adalah sifat ketinggian.
sifat kesempurnaan dan sifat yang terpuji. Tidak ada padanya kekurangan dari semua sisinya. Ini kandungan dari kaidah pertama. Apa tadi? Hendak zikri? Baik. Kaidah yang pertama ini diperhatikan, sifat-sifat Allah keseluruhannya adalah sifat-sifat ketinggian dan sifat-sifat kesempurnaan serta sifat-sifat yang terpuji. Tidak ada padanya kekurangan dari semua sisinya. Ini secara mudahnya. Dan ini harus kita yakini ya kawan, karena secara umum sifat-sifat itu terbagi menjadi tiga. Ya, sifat secara umum, kita tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Tapi sifat secara umum itu terbagi menjadi tiga, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam catatan kaki ini di Bada'iul Fawaid. Beliau menegaskan, kita baca. Qala as-sifatu thalathatu anwa'. Ya, sifat-sifat sudah ketemu di catatan kaki. Sifat-sifat secara keseluruhan itu thalathatu anwa', ada 3 jenis. Dikasih titik 2 ya. Sifatu kamalin. Yang pertama sifat-sifat kesempurnaan. Wasifatu naqsin, yang kedua sifat-sifat kekurangan. Wasifatun la taqtadi kamalan wala naqsan, dan yang ketiga sifat-sifat yang tidak berkonsekuensi kesempurnaan, tidak pula kekurangan. Jadi netral, sifat yang tidak ada sisi kesempurnaan, tidak ada sisi kekurangan. Ini sifat netral. Tidak ada apa? Tidak ada efek pujian maupun celaan. Baik. Wa in kanatil qismatut taqdiriyah taqtadi qisman rabi'an wa huwa ma yakunu kamalan wa naqsan bi'tibarain. Dan apabila pembagiannya akhwan kita tetapkan berdasarkan apa? Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan tanpa memperhatikan fakta adanya atau tidak, berarti apa? Kemungkinan itu sebenarnya pembagiannya menuntut ada 4 jenis, ya kan? Karena kita sedang apa? Membagi hubungan sifat itu dengan kesempurnaan dan kekurangan. Ya, suatu sifat kaitannya dengan kesempurnaan dan kekurangan. Berarti kalau kita hanya sekedar membagi berdasarkan kemungkinan, sebenarnya ada 4 kemungkinan. 3 telah disebutkan tadi, yaitu apa? Sifat yang sempurna. Kemudian yang kedua sifat kekurangan. Ketiga sifat yang tidak ada konsekuensi kesempurnaan maupun kekurangan. Dan yang keempat, wa huwa ma yakunu kamalan wa naqsan bi'tibarain, yaitu suatu sifat yang apa? Yang dia itu bisa merupakan sifat kesempurnaan, tapi juga bisa merupakan sifat kekurangan berdasarkan apa? 2 sisi pandang. Maksudnya apa? Ada 2 sisi pandang pada sifat ini. Kalau dilihat dari satu sisi dia sempurna, tapi dilihat dari sisi yang lain dia itu apa? Sifat kekurangan. Contohnya akhwan pada manusia. Pada manusia akhwan, sifat tidur. Baik. Sifat tidur ini sifat sempurna atau sifat kekurangan pada manusia? Hendak ya Basukaina. Sifat tidur. Pada manusia ini sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan?
Hah? Kekurangan. Tapi kalau nggak bisa tidur, ke dokter. Orang nggak bisa tidur katanya sakit, dia insomnia, ini penyakit ini. Orang nggak bisa tidur, penyakit insomnia, kekurangan berarti orang nggak bisa tidur. Jadi bisa tidur? Hah? Baik. Nah ini contohnya tidur. Di satu sisi dia sifat kesempurnaan bagi manusia, ya tidak. Orang yang tidak bisa tidur, ya dikatakan orang sakit. Nah, penyakit tidak bisa tidur, butuh obat dia bisa tidur. Tapi dari satu sisi tidur ini kekurangan. Nah, menunjukkan apa kekurangan pada manusia. Paham? Nah, ini maksudnya pembagian yang keempat, yaitu apa? Kamalan wa naqsan bi'tibarain. Baik. Dari satu sisi kesempurnaan, dari sisi yang lain kekurangan. Contoh juga apa? Seorang memiliki anak. Baik. Manusia punya anak. Ini dari satu sisi kesempurnaan. Orang yang mandul tidak punya anak, ini dikatakan kurang. Tapi di sisi yang lain, dia punya anak menunjukkan dia butuh kepada yang lain. Ini sifat kekurangan. Nah, dari gambaran tentang macam-macam sifat ini, ikhwan, war-rabbu ta'ala munazzahun 'anil aqsamis tsalatsah. Antum setelah kata bi'tibarain kasih koma di situ untuk memisahkan sudah. Nah, sekarang istiqnafiyah jumlah baru. War-rabbu ta'ala munazzahun 'anil aqsamis tsalatsah. Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari apa? Dari tiga jenis sifat yang disebutkan di sini, wa mausufun bil qismil awal. Dan Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat jenis yang pertama. Apa itu sifat jenis yang pertama tadi? Nasrul? Sifat kesempurnaan, ya. Di koma. Wa sifatuhu kulluha sifatu kamalin mahdin. Dan sifat-sifat Allah keseluruhannya adalah sifat-sifat kesempurnaan yang murni. Kamalin mahd. Sifat kesempurnaan yang murni. Maksudnya kesempurnaan yang murni yaitu kesempurnaan yang tidak ada sisi cacat dan kekurangannya sama sekali. Baik. Qala fahuwa mausufun minas sifati bi akmaliha walahu minal kamali akmaluh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat itu yang paling sempurnanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang paling sempurnanya. Jadi apa maksudnya kesempurnaan yang paling sempurna? Yaitu kesempurnaan yang tidak ada sisi kekurangannya sama sekali. Nah, berbeda dengan manusia, kawan. Manusia dikatakan sempurna ya. Nah, punya keluarga, punya anak, punya taib, keturunan, kemudian juga bisa tidur. Taib mengalami sakit, nah, dan seterusnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya adalah apa? Al-kamal minal kamali akmalu. Nah, yang paling sempurnanya. Nah, dari penggambaran Ibnu Qayyim dalam Bada'i'ul Fawaid ini tergambar bagi kita, ikhwan. Nah, sifat-sifat secara umum, kemudian mana yang itu pantas menjadi sifat Allah. Itu hanya satu jenis saja, yaitu apa? Sifat yang padanya kesempurnaan yang murni, tidak ada kekurangan padanya sama sekali. Sekarang perhatikan contoh. Kal hayati wal ilmi wal qudrah. Seperti sifat hidup.
kal hayah, sifat hidup. Kita menetapkan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Bahwasanya Allah itu memiliki sifat hidup. Abdullah Riau. Baik, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Dialah Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Baik, sekarang sifat hidup bagi Allah ini kita tetapkan hidup yang sempurna, sifat hidup yang sempurna. Baik, hidupnya Allah adalah apa? Sifat hidup yang sempurna. Nah, sekarang muncul pertanyaan, sifat hidup yang sempurna itu bagaimana? Yaitu kehidupan yang tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak akan diakhiri dengan kematian. Baik, ini kehidupan yang sempurna. Alladzi la yataqaddamuhu al-adam wa la yalhaquhu al-fana. Inilah kehidupan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan yang tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Ini kehidupan yang sempurna. Adapun kehidupan kita manusia, kita juga memiliki sifat hidup, tapi sifat hidupnya kita beda. Karena sifat hidupnya kita ini sifat hidup yang kurang. Kenapa, Ikhwan? Karena kita hidup sebelumnya ada atau tidak, Muhammad? Sebelumnya kita tidak ada. Dan hidupnya kita pun akan diakhiri dengan apa? Sakit? Dengan kematian. Baik. Contoh yang kedua, wal ilmi, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah disifati dengan sifat ilmu. Dalilnya apa? Fatur. Sangat banyak di antara dalil tentang penetapan sifat ilmu bagi Allah. Innallaha huwas sami'ul alim. Baik, mana yang menunjukkan sifat ilmu? Al-Alim. Baik. Allah Al-Alim, zat yang maha luas ilmunya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat. Nah, seakan-akan dia melihat ke depan, sebenarnya dia sedang melirik ke kanan. Ini mata yang khianat. Baik. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha tahu. Dan juga wa ma tukhfis sudur, yang disembunyikan di dada-dada. Ini ilmu Allah. Ilmu Allah ilmu yang sempurna, yaitu yang tidak ada sesuatu pun tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah mengetahuinya. Tidak ada perkara yang tidak Allah ketahui. Semuanya Allah tahu. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu apa. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya, perkara yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Apa dalilnya untuk hal ini? Indah ya Hudzaifah. Kalau dalil bahwasanya Allah mengetahui yang telah terjadi, jelas. Yang sedang terjadi juga jelas, yang akan terjadi juga jelas. Sekarang yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana, Allah juga tahu. Nah, qaulullah azza wa jalla walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Orang-orang penduduk neraka, mereka minta dikembalikan ke dunia. Ini terjadi tidak? Orang-orang penduduk neraka dikembalikan ke dunia. Orang-orang kafir yang kekal di dalam neraka, mereka minta dikembalikan ke dunia. Ini terjadi tidak? Dikembalikan tidak mereka, Hamzah? Tidak. Allah tidak akan mengembalikan mereka ke dunia. Tapi seandainya mereka dikembalikan, Allah tahu bagaimananya.
Allah katakan walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, maka sungguh mereka akan kembali melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ini dalil bahwasanya Allah tahu perkara yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana. Baik. Wal qudrah, sifat qudrah, sifat kemampuan. Dan kudrah Allah, kemampuan Allah, kemampuan yang sempurna. Semuanya berada di bawah cakupan kemampuannya. Cuman ada hal penting terkait masalah kudrah, bahwasanya kudrah ta'alluqnya, keterkaitannya yaitu dengan perkara-perkara yang mungkin. Al-qudrah tata'allaqu bil mumkinat wa la tata'allaqu bil bil mahilat atau bil muhal. Bahwasanya kudrah Allah itu kaitannya dengan hal-hal yang mungkin terjadinya, maka Allah mampu. Tapi kalau perkara yang muhal, perkara yang tidak mungkin terjadi, maka itu tidak ada kaitannya dengan kudrah, tidak ada kaitannya dengan mampu dan tidak mampu. Karena Allah telah tetapkan bahwasanya perkara itu memang tidak mungkin adanya. Nah, sekarang apa dalil tentang sifat kudrah bagi Allah? Abdurrahman. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. As-sam'i wal basar. Sifat mendengar dan sifat melihat. Ini juga jelas. Wa huwa as-sami'ul basir. Wal hikmati war rahmah, juga sifat hikmah dan sifat rahmah. Naam, sifat hikmah diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Dan sifat rahmah, sifat rahmah diambil dari nama Allah apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hanya saja pada Ar-Rahman penetapan sifat rahmah yang lazimah, dan Ar-Rahim pada penetapan sifat yang apa? Rahmah yang muta'addi. Wal ulu, sifat ketinggian. Sifat ulu Allah Subhanahu wa taala, sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala itu mencakup tiga hal, yaitu ulu dzat, baik Allah tinggi dari sisi zatnya, ketinggian yang sempurna, maupun uluwul qadar. Uluwul qadar yaitu dari sisi sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah semua sifat-sifat tinggi, tidak ada sifat-sifat rendahan. Kemudian yang ketiga uluwul qahar, ketinggian dari sisi kekuasaannya, di mana kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang maha tinggi, tidak ada satupun yang di atas Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya. Ini tiga sifat, tiga jenis ulu. Apa saja tadi? Tiga jenis ulu. Jabir. Uluwul dzat, uluwul qadar, uluwul qahar. Baik. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah taala akan kita lewati penyebutan sifat-sifat tersebut sebagiannya. Liqaulihi ta'ala walillahil mathalul a'la. Nah, ini setelah wa ghairu dzalik antum kasih koma. Sampai di sini selesai pemberian contoh. Liqaulihi ta'ala, ini dalil untuk apa? Ini dalil untuk kaidah. Dalil untuk kaidah ini bahwasanya sifatullahi kulluha ulya. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat ketinggian, sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat yang terpuji. Dalilnya walillahi al-mathalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang mencapai puncak ketinggian, yaitu berarti sifat-sifat kesempurnaan.
Karena al-mathal yang dimaksud di sini ikhwan yaitu al-wasfu. Maka makna ayat walillahil wasfu al-a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala ya sifat-sifat yang mencapai puncak kesempurnaan. Perhatikan catatan kaki. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsir hadhil ayah ay al-kamalul mutlaq min kulli wajhin. Maksud al-a'la yaitu maksudnya adalah kesempurnaan yang mutlak dari semua sisinya. Tidak ada sedikit pun celah padanya untuk termasuki kekurangan. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kama fi Mukhtasaris Shawa'iq ba'da an dzakara hadhihi al-ayah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana dalam Mukhtasarus Shawa'iq setelah menyebutkan ayat ini. Dan kitab ini ikhwan Mukhtasarus Shawa'iq yaitu ringkasan dari As-Shawa'iq Al-Mursalah. Yang kitab ini, kitab aslinya malah kita tidak mendapati lengkap. Ya, ada yang hilang. Tapi walhamdulillah ada ringkasannya. Ini juga diantara faedah adanya mukhtasar. Adanya mukhtasar, nah memberikan apa? Kemudahan bagi kita. Sehingga apa? Bagian yang hilang tersebut dari kitab aslinya, nah, tayyib madmunnya bisa apa? Bisa didapat dari apa? Dari mukhtasarnya. Faja'ala mathalas saw' al-mutadammina lil 'uyubi wan naqaisi wa salbal kamali lil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala jadikan ya sifat-sifat yang buruk yang terkandung di dalamnya aib-aib dan kekurangan serta tidak adanya kesempurnaan itu bagi orang-orang musyrikin. Ya kan? Sifat yang buruk, sifat kekurangan, tidak sempurna itu Allah jadikan lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Wa akhbara anna al-mathal al-a'la al-mutadammina li itsbatil kamalati kulliha lahu wahdah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya sifat-sifat yang maha tinggi yang terkandung di dalamnya penetapan kesempurnaan secara keseluruhan itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Walillahi al-mathalul a'la. Ila angkal sampai pada perkataan Ibnu Qayyim, walamma kana Rabbu subhanahu huwal a'la wa wajhuhu al-a'la wa kalamuhu al-a'la wa sam'uhu al-a'la wa sa'iru sifatihi 'ulya kana lahul mathalul a'la wa huwa ahaqqu bihi min kulli ma siwah. Nah, kata beliau tatkala Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tinggi dan wajah Allah Subhanahu wa taala itu al-a'la, yang maha tinggi, maksudnya sempurna. Tayyib, demikian pula perkataannya perkataan yang maha sempurna. Pendengarannya juga pendengaran yang maha sempurna. Dan semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat ketinggian, kesempurnaan, maka bagi Allah Subhanahu wa taala lah al-mathalul a'la, yaitu sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Dialah yang paling berhak dengannya daripada selainnya. Allah lah yang paling berhak untuk disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Baik. Ini dalil yang pertama, kawan, dalil naqli, dalil dari Al-Qur'an tentang kaidah. Baik. Kemudian dalil yang lain secara akal, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa li anna ar-rabba kamilun fawajaba kamalu sifatih.
Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sempurna, yang menciptakan, menguasai jagat raya dan mengatur. Tentunya dia zat yang sempurna. Maka wajib juga untuk sifat-sifatnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Kenapa? Karena kalau ada sifat padanya sifat yang kurang, berarti Allah tidak sempurna. Paham? Karena Allah adalah zat yang maha sempurna, maka mesti sifat-sifatnya juga sifat-sifat kesempurnaan. Ini dalil secara akal. Wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqih. Dan apabila suatu sifat itu adalah sifat kekurangan yang tidak ada kesempurnaan padanya, maka itu mumtani'atun fi haqqih, tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Contohnya apa? Sifat kekurangan yang tidak ada kesempurnaannya sama sekali. Kal maut, sifat kematian. Baik. Ini tidak mungkin Allah disifati dengan sifat kematian. Makanya dinafikan sifat tersebut. Dalilnya apa? Dinafikannya sifat kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Indah Rifki. Nah, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal hayyul ladzi la yamut. Kemudian al-jahl, sifat kejahilan, ini juga dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajz, ketidakmampuan, was-samam, kebisuan, wal ama, kebutaan. Samam, kebisuan atau ketulian? Hah? Nah, as-samam ya ketulian. Sedangkan bukemun, nah itu yang kebisuan. Wal ama, kebutaan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu dari sifat-sifat yang merupakan sifat kekurangan. Tidak ada sisi kesempurnaan sama sekali. Baik, itu tidak mungkin Allah disifati dengannya. Li'annahu subhanahu aqabal wasifina lahu bin naqsi wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais. Ini dalilnya. Kenapa Allah tidak mungkin disifati dengan sifat kekurangan yang tidak ada sisi kesempurnaan sama sekali? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Dan Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang mereka sifatkan berupa kekurangan-kekurangan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, wali anna rabba la yumkinu an yakuna naqisan limunafatin naqsi lirububiyyah. Dan juga dikarenakan Rabb tidak akan mungkin dia itu kurang. Ya, yang namanya Rabb yang mencipta, menguasai, mengatur, itu tidak mungkin padanya sifat kekurangan. Kenapa? Karena kekurangan itu akan menghilangkan sisi rububiyahnya. Baik. Ada 3 alasan. Ya, ada 3 alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin disifati dengan sifat yang padanya kekurangan, tidak ada kesempurnaan sama sekali. Yang pertama apa? Karena Allah menghukum, mengazab orang-orang yang mensifati Allah dengan kekurangan. Contohnya kalian bisa lihat dalam catatan kaki, ya kawan. Amsalul Yahud, semisal orang-orang Yahudi. Alaihim la'inullah, atas mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina wasafullaha Subhanahu wa taala bil faqri, yang mereka mensifati Allah dengan kefakiran. Qala ta'ala laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mereka mengatakan sungguhnya Allah itu fakir, sedangkan kami ini kaya.
Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Ini syahidnya. Wa naqul dzuqu adzabal hariq. Kami katakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Wa wasafuhu bil bukhli, juga orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan kebakhilan. Ini kan sifat kekurangan. Bakhil itu tidak ada sisi kesempurnaan sama sekali, ya kan? Murni kekurangan. Kama qala ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, maksudnya kikir, bakhil, tidak mau memberi. Ghullat aydihim, maka terbelenggulah tangan-tangan mereka sebagai balasannya. Wala'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab perkataan mereka ini. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala keduanya terhampar. Allah memberikan infak, nafkah, pemberian kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Baik, ini dua contoh, Ahmad. Bagaimana orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan kekurangan dan Allah ancam serta Allah hukum mereka. Kemudian alasan kedua, kenapa Allah tidak mungkin disifati dengan sifat kekurangan? Karena Allah telah mensucikan diri dari pensifatan mereka-mereka ini. Ya, mensucikan diri dari apa? Dari sifat-sifat yang disifatkan oleh orang-orang tersebut yang mensifati Allah dengan kekurangan. Perhatikan catatan kaki. Allah Subhanahu wa taala nazzaha nafsahu 'anil naqais fi ayatin katsira. Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya dari kekurangan-kekurangan dalam ayat-ayat yang banyak. Minha qauluhu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini sangat jelas. Subhana rabbik, maha suci Rabbmu. Rabbil izzah, Rabb yang memiliki kemuliaan yang sempurna. Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Cara mudahnya berarti apa? Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan berupa kekurangan-kekurangan. Wa qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini secara rinci bahkan Allah Subhanahu wa taala nafikan darinya perkara yang disifatkan oleh orang-orang kufar, dari orang-orang Yahudi maupun Nasara dan yang lainnya, bahwasanya Allah memiliki anak. Maka Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala satupun. Wa qauluhu ta'ala ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu. Tidak pantas bagi Allah untuk menjadikan atau untuk mengambil anak atau untuk memiliki anak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Wa qala ta'ala badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Ini juga apa? Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari pensifatan orang-orang kufar bahwasanya Allah memiliki anak. Bagaimana Allah memiliki anak sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sahibah, tidak memiliki istri? Allah tidak butuh dua-duanya, tidak butuh anak, tidak butuh istri. Naam, tayyib, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya yang tidak butuh kepada selainnya. Tayyib. Ini alasan kedua. Kemudian alasan ketiga dengan apa? Dengan dalalah iltizam. Karena Allah itu adalah Rabb, kelazimannya mesti apa? Tersucikan dari semua sifat kekurangan. Kenapa? Karena kalau ada kekurangan satu saja padanya berarti tidak pantas untuk disebut Rabb. Baik. Ada berlanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.